Kabar duka datang dari personel Pi Project, Jo atau Juhana Sutisna. Putra kesayangannya yang akrab disapa GG, meninggal dunia pada pertengahan Mei 2024 lalu. Kepada kapan lagi, Kang Jo pun bercerita penyebab meninggalnya putra pertamanya itu. Anaknya agak sedikit nggak pernah ngerasain itu, nggak pernah bilang. Tapi kayaknya dia diabetes gitu kan. Terus meninggal terakhirnya ya gagal nafas, kalau nggak di paru-paru jantung. Tapi kata dokter sudah komplikasi. Nah, dan itu cuma satu malam juga enggak loh. Jadi kita nggak pernah tahu. Gue lagi di Jakarta. Oh pas. Karena nggak ada apa-apa, pikir ya nggak ada berita, udah kayak gitu. Terus balik udah nggak ada gitu. Kayak gitu. Di sini meninggalnya. Di rumah dia gitu. Oh udah masing-masing udah punya rumah ya. Selama ini dia kadang-kadang kerja sama aku gitu. Kayak ada event, ada syutingan, tapi dia orangnya yang nggak pernah mau expose. Jadi orang behind the scene kayak lu lah bro gitu. Dia kalau nggak di OP, terus dia juga ini ilustrasi musik kayak gitu. Tapi passion dia lebih banyaknya main musik terus begitu. Dan motor awal menyukai banget, pertengahan karena dia juga harus kerja ilustrasi musik, terus sampai bikinin gitar sebenarnya gitu. Dia punya nama merek juga, merek gitar untuk custom gitar, Rock Gear yang dia iniin. Terus dia bikin kanal-kanal YouTube dan sebagainya kayak gitu, dan bisnis kulineran kayak gitu. Nah, habis sekolah keluar kuliah udah banyak sibuknya, tapi sama aku sering juga syuting bareng-bareng. Terus dia juga jadi supporting di kru aku. Ya aku sih kalau dari fisiknya tuh yang paling berkesan, yang nggak pernah bisa dilupain tuh kayak ngobrolnya sama ya diskusinya ya, nyambung, terus senyum. Dan kalau aku lebih ininya di motor ya. Jadi ketika bareng naik motor sama dia, penuh cerita yang kadang-kadang nggak masuk akal, nggak jelas dan begini lah kayak gitu. Ya walaupun anak muda kadang-kadang bareng, terus gua karena ngerasain harus selamat, yaudah cari tempat ke Pangandaran. Gua mungkin kurang lebih setelah lewatin jalan-jalan itu baru motor di storing buat mereka gitu, buat anak dua tuh. Pas diturunin dia marah-marah, kok cuma 3 kilo Pangandaran, ngapain gua motor kayak gitu. Jadi ya karena terlalu overprotective. Jadi nggak mau, padahal dia pengennya riding setidaknya dari Bandung gitu. Tapi kan gua belum kasih. Teman curhat yang luar biasa bagi aku. Jangan nanya banyak, aku suka nggak kuat karena dia itu ya kalau sama aku deket tuh kayak teman curhat aja, jalan itu saya kehilangan banget sama dia gitu. Jadi silakannya nanya ke bapaknya, saya mah nggak kuat. Jelas, mah gitu mah bener-bener aku kehilangan banget di situ aja. Masih masukan lah, masih tahu lah. Jadi bener-bener nggak ada batas, asik bagi aku gitu. Jadi berapa kali yang kesannya tuh yang paling berkesan dia telepon malam-malam. Ini motor mogok, ini motor begini, pada cuma bensinnya nggak diturunin kayak gitu. Ulang bensinnya tuh sampai bawa montir ya, teman-temanku juga kan gitu, bawa ke sono, anterin. Gue bilang nggak ada apa-apa, motor cuma begini doang. Terus kayak gitu kadang-kadang dia satu hari remnya lepas. Gue bilang ini kalau jatuh gimana ini gitu. Kadang-kadang penerimaannya kan nggak dipikirnya gue proteksi ke motornya. Padahal bukan itu kan, lebih proteksi kepada keselamatan kan. Nah ya anak kadang-kadang rebel kayak begitu kan, suka misunderstanding ya. Iya. Nah itulah yang kadang-kadang juga ingin bisa, kalau waktu bisa dibalik pengen lagi balik ya. Gua rindu dengan diskusi dan marahnya gitu kayak gitu. Jahil. Ya kayak teman aja yang bercandain gitu. Pokoknya kehilangan. Dan gue juga boleh dibilang satu, mungkin kalau kita ngasih kesimpulan dengan anak gue si BB itu, satu produk gue juga gagal gagal mengarahkan anak
di kemudian hari dan akhirnya gue juga mengumpulkan atau recognize lagi tentang pengalaman-pengalaman anak gue tuh ternyata nggak suka kalau gue terlalu overprotective dan terlalu mengarahkan. Dia pengen jadi dirinya sendiri gitu kan. Anak-anak tuh kayak gitu. Treat the child like as a grow up, bukan seperti anak kecil. Jadi mentreatment seorang anak itu harus menganggap anak itu orang yang gede, dewasa, bukan sebagai anak kecil lagi. Nah gue karena ngerasa overprotective, akhirnya kan gue ngerasa bahwa memperlakukan tetap anak kecil itu yang nggak suka, dan itulah yang terjadi kadang-kadang. Mungkin juga disitulah anak gue agak sedikit rebel di situ gitu kan. Nah, ya kita who knows kan, mungkin itu menjadi satu hard thinking juga buat dia kan. Nah oleh sebab itu kita hanya ngawasin, selebihnya ngawasin dan berkewajiban untuk sampai kapan kita membiayai dan sebagainya. Tapi selebihnya pilihan anak itu bergantung anaknya sendiri. Jadi mau jadi apa terserah. Cuma masalah passion dan pergaulan, itulah yang aku bilang bahwa kalau anak ini udah dikasih satu konsekuensi atau yang namanya komit dalam hidupnya, dimanapun dia tempat bergaul, kita don't worry tentang lingkungan itu. Kalau anak itu treatnya udah bagus, pasti dia juga punya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi di tempat lingkungannya, di tempat pergaulannya, itulah yang menjadikan anak itu lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih jadi laki-laki ya. Karena orang anak itu kan yang gue bilang tadi harus mengalami terjatuh, luka di luar dan sebagainya, sakit hati di luar juga harus kayak gitu. Ide seperti itu aku nerapin ke anakku dari awal juga gitu. Si Gege udah mampu melakukan itu, makanya dia mandiri dan sebagainya. Tetapi di kemudian hari ya Tuhan yang memiliki. Terus yang gue bilang anak panah tadi ya, kita jangankan untuk mengarahkan, bahkan diambil pun disuruh pulang sama yang kuasa, kita harus terima. Dan itulah bukti bahwa itu anak-anak Tuhan ya, bukan anak-anak kita yang sekedar keputusan. Sesedih apa nih Kang, boleh ceritain terakhir deh nih, sesedih apa kehilangan si Gege? Gue selama hidup gue pernah sedih bro, berapa kali. Dan gue hidup boleh dibilang bukannya gue nggak bersyukur, lebih banyak deritanya ya, lebih banyak air mata daripada kegembiraan. Tapi ini yang paling wah ini gue broken heart banget gitu. Tapi gue nggak boleh ini menyalahkan yang kuasa, terus gue marah, nggak boleh. Justru ini gue harus berterima kasih. Tuhan Maha tahu semua ya. Mungkin ada hal-hal yang lebih buruk kalau misalnya Gege masih hidup dan sebagainya, yang gue nggak kuat untuk menerimanya. Makanya gue dikasih kayak gini, ini lebih kepada gue harus kuat. Dan inilah kebaikan daripada si sang kuasa. Gue pikir ini adalah semua yang ini ya, yang menurut gue kehebatan dan berterima kasih dengan tidak melupakan momen-momen yang indah. Dan gue ngerasa bahwa ini lebih kepada anak gue gone, udah pergi, but never forgotten.